Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rudin Pongulango dari kelas 5C Manajemen Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran analisis SWOT pada SMP N1 Pageman Pantai. Yang pertama yaitu pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Selanjutnya yaitu strength dan opportunity, yaitu berkaitan tentang bagaimana sebuah perusahaan menggunakan kekuatan maupun mengambil keuntungan dari peluang yang ada, sehingga akan melahirkan keputusan strategis perusahaan dalam menggunakan kekuatan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Selanjutnya yaitu weakness dan opportunity, yaitu bagaimana kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Pada bagian ini akan melahirkan strategi perusahaan untuk menghadapi kondisi yang memang perusahaan mempunyai kelemahan di dalamnya, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya, strength dan heart, yaitu bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Selanjutnya, weakness dan heart, yaitu bagaimana kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata. Analisis SWOT pada dasarnya ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal, kekuatan dan kelemahan, serta lingkungan eksternal, peluang dan tantangan yang dihadapi. Rangkuti 2002 halaman 68. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan. Lingkungan adalah salah satu faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan dalam persaingan dan dalam upaya mengembangkan sebuah usaha. Tujuan utama analisis lingkungan adalah melihat dengan jeli peluang pengembangan usaha. Analisis lingkungan digunakan untuk sebuah perusahaan dalam memetakan keberadaan di lingkungan bisnis, sehingga mampu memanfaatkan atau mengambil celah yang ada dalam meraih pasang pasar. Termasuk juga di dalamnya mempelajari faktor eksternal terhadap perusahaan seperti resiko-resiko pasar perusahaan. Selanjutnya, analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal adalah analisis secara internal organisasi dalam rangka menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari suatu organisasi yang ada. Dengan demikian, proses analisis lingkungan internal merupakan proses yang sangat penting dan tidak bisa disepelekan, karena dengan analisis lingkungan internal maka akan diketahui kekuatan dan kelemahan yang ada, dan selanjutnya berguna untuk mengetahui isu-isu strategi. Rangkuti 2002 halaman 19. Selanjutnya yaitu analisis SWOT SMP Negeri 1 Pageman Pantai. Yang pertama, SMP Negeri 1 Pageman Pantai dalam kegiatan kerja tahunan dilaksanakan berdasarkan kepada kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, SMP Negeri 1 Pageman Pantai merencanakan kegiatan pendidikan yang akan dihadapi adalah harus melihat ke depan sesuai yang dibutuhkan sekolah menengah atas, menghasilkan murid-murid yang cerdas, berkualitas, beretika, serta berakhlak sesuai yang diharapkan masyarakat dan negara. Selanjutnya itu kekuatan. Yang pertama, guru mata pelajaran yang lengkap. 2. Kualitas guru mata pelajaran memadai sesuai dengan kebutuhan. 3. Adanya dukungan dari masyarakat. 4. Media pembelajaran berupa CD audio, VCD, dan CD interaktif
aktif untuk setiap mata pelajaran sudah ada. 5. Laboratorium komputer sudah ada. Selanjutnya itu kelemahan. Peralatan TIK di laboratorium komputer multimedia kurang lengkap. 2. Ruang pusat sumber belajar belum ada. 3. Sarana audiovisual belum ada. 4. Proses connecting internet sudah ada tapi lambat. Selanjutnya itu peluang. Pelatihan guru mata pelajaran, guru BK, guru perpustakaan, staf administrasi kurikulum, tingkat satuan pendidikan. 2. Guru mampu membuat KKM, silabus RPS, dan sistem pengujian. 3. Guru mampu menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, dengan bantuan media komputer. Selanjutnya, guru membimbing siswa dalam kegiatan remedial dan pengayaan. Selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama itu benar karena melalui analisis SWOT yang dilakukan SMP Negeri 1 Pakuaman Pantai dapat dilakukan oleh manajemen sekolah dan meningkatkan strategi dan daya saing. 2. Analisis SWOT sangat berperan dalam upaya pengembangan pendidikan pada SMP Negeri 1 Pakuaman Pantai. 3. Analisis SWOT yang telah dilakukan SMP Negeri 1 Pakuaman Pantai dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memperluas dan mengembangkan visi misi suatu organisasi. Juga dapat melihat kemungkinan perubahan masa depan sekolah. 4. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, berarti SMP Negeri 1 Pakuaman Pantai telah berupaya untuk meningkatkan keunggulan SMP Negeri 1 Pakuaman Pantai karena kedua analisis ini merupakan faktor terpenting dalam mempengaruhi suatu keberhasilan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.